Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Hai semuanya, selamat datang. Perkenalkan buat kalian yang baru, nama aku Dia Rostanti Fadila dan kalian bisa panggil aku Anti. Dan di video kali ini aku mau share ke teman-teman tips hidup hemat ala mahasiswa Jepang. Tips yang pertama adalah masak sendiri, yaitu kayaknya udah asing lagi ya kalau misalnya masak sendiri dan dibandingin sama makan di luar. Mungkin kalian nggak terbiasa hidup mandiri dan mungkin kalian kayak nggak bisa masak bahkan. Jadi tips lainnya adalah beli makanan kalau pas mau tokonya tutup, diskon 20%, terus itu 1,5 jam sebelum tutup naik lagi diskonnya 30% sampai diskon 50%. Nah itu udah untung banget sih kayak buat mahasiswa ya kan. Terus abis itu tips yang kedua adalah kumpulin poin. Apa itu poin? Jadi kayak di Jepang itu udah nggak asing lagi buat yang namanya point card. Nah di sini aku udah punya banyak banget point card kayak gini. Ini kayak point card kalau misalnya minum jus, terus di belakangnya tuh kayak berapa kali minum, terus nanti dapat gratisan. Terus habis itu point card kalau misalnya belanja di supermarket. Kayak setiap toko tuh aku pasti punya point cardnya. Nah enaknya apa kalau misalnya kita punya point card, jadi tiap kali kita belanja pasti kita dapet, tiap toko beda sih, jadi misalnya kayak setiap kali belanja 100 yen kita dapet 1 poin. Nah itu tuh nanti diakumulasi, terus kayak pas aku waktu zaman kuliah, kan aku kuliah 2 tahun, terus habis itu aku belanja tiap hari dong, kayak karena aku masak sendiri. Nah itu poin yang aku kumpulin nggak pernah aku pakai, jadi pas aku mau lulus terus aku kayak mau bikin party sama teman-temanku, terus aku mesti belanja banyakan dan aku tinggal pakai poinku, bayar pakai poin. Terus tips yang ketiga adalah ngadem kalau misalnya pas musim panas, karena musim panas di Jepang itu lebih panas dari Indonesia. Dan aku saranin kalian untuk hemat listrik, kalian sering-sering main di universitas. Kalau misalnya kalian S2 atau misalnya kalian S1 tingkat akhir, biasanya kan kalian dapat lab tuh, ya, kalian harus ngerjain proyek di lab. Nah itu tuh kalau bisa dilama-lamain, belajar di labnya, belajar sambil ngadem, atau enggak kalian ke library atau perpustakaan di kampus. Nah kalau misalnya musim panas kan kita ngadem, terus habis itu kalau misalnya musim dingin itu tuh kita bisa nganget juga di perpustakaan atau di lab kita masing-masing. Oke, sebelum lanjut ke tips berikutnya, aku mau kasih satu tips lagi, cara hemat kirim uang dari Indonesia ke Jepang. Nah, jadi aku di sini kerjasama sama aplikasi yang namanya Transfest. Nah, apa itu Transfest? Itu adalah kayak institusi finansial dan itu udah ada license-nya. Yang pertama, dia udah berlisensi dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara transfer dana di Indonesia. Dan aplikasinya terjamin semua operasi transfer itu udah diawasi sama Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman kirim uang ke luar negeri, jadi nggak cuma ke Jepang, ke banyak negara juga bisa lewat Transfest. Nah itu tuh aman. Habis itu Transfest juga telah berhasil membantu para pelanggan yang telah mengirimkan ratusan miliar rupiah. Udah bener-bener banyak kliennya. Terus juga tuh cepat, aman, dan mudah cara pakainya. Nanti jelasnya aku kasih lihat ke teman-teman gimana sih cara kirim uang lewat Transfest. Aku kasih lihat caranya, dia gampang banget. Oke, pertama kita masuk ke App Store. Dan ini nggak cuman di iPhone, tapi di Android juga bisa. Ketik Transfest ya kan. Nah yang ini jangan salah, logonya yang ini ya. Terus ya tinggal di download aplikasinya.
Dan yang bikin aku bangga sebagai orang Indonesia adalah ini aplikasi buatan anak bangsa. Jadi teman-teman harus support, ya kan. Terus habis itu notifikasi oke, login again. Terus habis itu teman-teman baru pertama register. Terus ini kita di Indonesia. Terus habis itu masukin email kalian. Terus itu bikin password. Terus cek screen-nya. Oh ya, ini tuh bahasanya, bahasa aplikasinya ini sesuai sama bahasa HP kalian. Jadi kalau misalnya kalian setnya bahasa Inggris, nanti aplikasinya juga bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Indonesia, pasti bahasa Indonesia. Nah, terus ini bagian terpenting nih. Di referral code ini, kalian masukin kode aku. Itu dia, DIAH. Oke, terus habis itu registrasi sukses. Nah, sekarang kalian udah punya account, ya kan? Terus habis itu, nah ini tuh langsung ada notifikasinya kalau registrasi berhasil dari Kak Edo. Terus habis itu langsung bikin deh kalian akunnya. Yeay, udah. Welcome to Transfast. Oke. Terus habis itu udah kan, langsung kalau misalnya teman-teman mau langsung kirim, oke, jadi kita send money now. Terus habis itu ke Jepang. Ini kan banyak banget nih negaranya, ini nggak usah khawatir. Kalau teman-teman nggak ada negaranya di sini, itu udah kelihatan kan transaction fee-nya itu tuh 0 kalau kalian masukin kode aku. Nah, terus di sini 1 yen dapatnya 132,19 rate-nya. Terus habis itu di akhir teman-teman bakal dapat kayak bulat-bulat gitu dari uang yang kalian kirim rupiah, terus habis itu dikonversi, terus dapatnya segini. Itu udah kelihatan jelas. Terus habis itu save up to 600.000. Itu tuh save-nya tuh bener-bener banyak banget. Ini kalau misalnya teman-teman kirim lewat bank gitu ya, itu udah makan waktu karena teman-teman harus ngantri kan di banknya. Udah gitu apalagi sekarang pandemi, jadi kayak resiko banget gitu loh kalau misalnya kita harus ke bank terus harus ngantri. Belum lagi kalau misalnya teman-teman kirim hari ini nggak nyampe hari itu juga, ya kan, mesti nunggu. Oke, jadi itu metodenya bank. Terus kita kirim. Nah, ini ada pilihannya mau individual atau mau bisnis. Kita kirim individual. Nah, sekarang add recipient. Currency-nya Japan. Nah, di sini kan ada tulisannya first name must be katakana type, last name juga katakana. Terus ini tuh nationality kalian, Indonesia lah ya, kita semua orang Indonesia. Terus ya phone number. Terus ada relationship-nya di sini, siapa pengirim dan siapa yang ngirim, yang penerimanya. Jadi karena aku ngirim ke diri sendiri jadi myself. Terus, nah ini tuh uniknya yang aku bener-bener nggak nyangka, banknya itu bener-bener komplit banget. Sampai aku tuh punya satu bank daerah yang mana kayak itu susah banget ATM-nya, nyari ATM-nya aja tuh di kota lain tuh nggak ada. Jadi benar-benar cuma ada di kota itu. Dan di sini tuh ada dong. Ada bank ini, ya ampun. Amazed banget. Terus habis itu tinggal masukin account number-nya. Branch-nya juga ditulis. Udah deh, tinggal save. Nah, terus habis itu ada tujuan pengirimannya.
Jadi ini ada macam-macam pilihan, kalian tinggal pilih. Nah, education, karena kita kan masih mahasiswa, jadi butuh buat living cost, butuh buat tuition fee, terus ya kan tuition fee juga ada, pay for course, training seminar, sending money home to self. Terus habis itu sumber dananya dari mana, dari gaji, investment, tabungan, lain-lain. Karena aku pilih tabungan. Terus habis itu jangan lupa dicek, declare information true, terus habis itu next, terus konfirmasi, ya kan, you send 20 juta rupiah, terus habis itu include fee-nya 0, terus currency-nya ini, terus langsung dapet tuh resipiennya segitu. Resipiennya ini ya, terus tinggal di send money deh. Gampang banget kan teman-teman. Jadi semua di zaman yang modern ini, di zaman teknologi kayak gini, kita tuh harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Dan aku undang kalian semua untuk pakai aplikasi Transfast ini karena benar-benar memudahkan. Jadi buat para orang tua yang anaknya kuliah di luar negeri, udah nggak perlu pusing lagi tuh kalau misalnya mau kirim uang bulanan, ya kan. Nah, terus kan kalau udah kirim uang nih, pasti kalau bertanya-tanya dong, kapan sih uangnya tuh bakal nyampe? Tenang, uangnya tuh akan nyampe hari itu juga. Kalian nggak salah dengar, bener-bener hari itu juga, real time guys. Itu cepet banget transfernya, nyampe-nya. Bener-bener wow, keren banget nih aplikasi. Berapa sih biaya yang harus dibayar untuk jasa Transfast ini? Nah, biayanya itu flat. Untuk ke Jepang sendiri, fee-nya itu 125.000. Tapi kalau misalnya kalian tadi masukin kode aku DIAH, kalian dapet gratis transfer. Itu tuh kurang apa lagi teman-teman. Baik banget kan. Terus selain itu ada fitur baru tuh dari Transfast sendiri, dan dia adalah fitur B2B. Bisa dari PT ke PT atau PT ke individu. Kelebihannya apa? Ditanya lagi. Kelebihannya ya udah kayak gak perlu ribet ke bank, ya kan. Terus habis itu gak perlu ribet ngisi form, paperwork, we hate that. Terus transaction fee-nya itu benar-benar murah, chef kiss, murah banget sih. Kalau misalnya PT gitu kan pasti transaksinya tuh bisa ratusan juta MM-an. Nah, di Transfast ini transaction fee-nya itu benar-benar flat, cuma kayak ratusan ribu dan rupiah. Iya, pas pertama kali aku denger kayak wow, bukan dolar, bukan yen, bukan euro, rupiah transaction fee-nya. Itu pasti nguntungin banget kan buat pelaku bisnis, pelaku usaha. Ya, karena mereka pasti mau untung banyak. Transfast sendiri itu rate-nya tuh bener-bener bersaing. Tapi kalau misalnya kayak dipikir lagi aja, kalau misalnya rate-nya tuh nggak jauh beda dari rate di bank, terus misalnya rate-nya lebih mahal dikit dari bank, transaction fee-nya juga udah murah banget, pasti lebih untung dong. Transaction-nya juga langsung kelihatan di aplikasinya, jadi teman-teman nggak dibohongin transaction fee-nya tuh berapa, semuanya transparan. Ada guide-nya di websitenya, nanti aku kasih di link deskripsi. Oke, tips yang keempat adalah beli sepeda. Tapi kalian nggak harus beli sih, soalnya kalau misalnya mahasiswa gitu, biasanya kakak kelas kita kan kadang suka kalau misalnya mereka mau lulus terus mau pulang ke Indonesia, biasanya mereka suka ngasih sepedanya tuh cuma-cuma. Jadi kalau misalnya kalian punya kakak kelas yang mau ngasih sepeda kalian, langsung gercep ambillah sepeda itu. Karena misalnya kalau kita naik kendaraan umum, naik bus aja nih, kota aku di Hamamatsu itu tuh naik bus kayak cuman satu stasiun, satu terminal gitu, bisa jalan kaki gitu ya, itu tuh butuh 120 yen minimal. Kalau misalnya itu tuh nambah ke 3 stasiun berikutnya, itu tuh harganya juga lebih mahal. Tapi kalau misalnya di kota besar kayak di Kyoto, Nagoya, itu tuh flat sih, tapi kan 210 ya kan, itu sekali jalan. Kalau misalnya PP kan jadi
double. Makanya kenapa kalian harus beli sepeda, karena itu tuh praktis banget kalau misalnya teman-teman mau belanja, mau ke sekolah, ya mau keliling-keliling kota, itu tuh aku saranin beli sepeda karena lebih praktis dan lebih hemat. Terus oh ya, tipsnya lagi, kalau bisa sepeda itu misalnya teman-teman tinggal di pegunungan kayak aku dulu di Hamamatsu, itu banyak banget jalan naik turunnya, dan itu tuh bener-bener naiknya tuh terjal banget. Itu dipastiin kalau bisa sepedanya yang ada gearnya biar nggak terlalu capek sepedaan. Terus tips yang kelima adalah mandi sehari sekali. Ya, ini bukan rahasia sih kalau misalnya orang Jepang itu mandinya tuh sehari sekali. Jadi mereka mandinya biasanya malam kalau mau tidur. Tapi biasanya mereka mandi sambil berendam sih. Nah, makanya orang Jepang tuh jarang kalau misalnya ke kampus tuh mandi dulu tuh hampir nggak ada. Jadi mereka ke kampus ya bangun tidur kayak cuci muka terus kayak langsung ke kampus aja. Kita kan sebagai orang Indonesia kayaknya nggak enak nggak sih kalau misalnya nggak mandi gitu kan. Tapi ya mungkin kalau misalnya musim dingin itu tuh nggak harus mandi. Biasanya kalau misalnya dingin banget kayak 2 hari nggak mandi juga kayak nggak masalah gitu karena nggak keringetan. Jadi itu buat hemat air, kalau bisa ya mandinya sehari sekali menurut aku sih. Teman-teman, maaf sekali kamera aku baterainya low dan aku belum bikin outro, jadi ini aku pakai kamera HP ya. Oke. Jadi segitu aja yang bisa aku share hari ini. Kapan-kapan aku share lagi kayak tentang tips-tips hidup hemat ala mahasiswa gitu. Ya, semoga kalian enjoy nontonnya, dan jangan lupa teman-teman yang mau transaksi dari Indonesia ke Jepang, ayo buruan download sekarang aplikasi Transfast karena itu berguna untuk kita semua. Dan terima kasih udah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Sayonara.